Dengan saya Mr. Wira. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmetika. Sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana itu pola bilangan dan apa saja jenis-jenisnya serta cara mencari suku ke N dari suatu pola bilangan. Kali ini kita akan bahas materi selanjutnya yaitu mengenai barisan dan deret aritmetika. Oke, kita mulai saja untuk pembelajaran di video kali ini. Yang pertama, kita akan mulai dengan bahas mengenai barisan bilangan. Kira-kira apa itu barisan bilangan? Jadi, barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang dibentuk menurut beberapa pola tertentu. Contohnya seperti ini. 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya merupakan barisan bilangan prima. Berikutnya kita contohkan 5, 7, 9, 11, dan seterusnya merupakan barisan bilangan dengan suku pertamanya 5 dan suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan 2 pada suku sebelumnya. Jadi perbedaannya 2 ya, 5 ke 7, jadi menambahkan 2, begitu juga 7 ke 9 ditambahkan 2. Berikutnya 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya merupakan barisan bilangan yang suku pertamanya 1 dan suku berikutnya diperoleh dengan mengalikan suku sebelumnya dengan 2. Jadi 1 ke 2 dikalikan 2, 2 ke 4 dikalikan 2, dan begitu seterusnya. Jadi untuk suku-suku berikutnya dikalikan 2. Contoh berikutnya yaitu 1, 4, 9, 16 yang merupakan barisan kuadrat bilangan asli. Barisan bilangan juga dapat ditulis dengan bentuk rumus UN, itu sama dengan N pangkat 2. Jadi untuk barisan bilangan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya juga bisa ditulis dengan bentuk UN sama dengan N pangkat 2. Jadi kurang lebih sudah terbayang mengenai apa itu barisan bilangan. Berikutnya kita perhatikan satu soal berikut. Tulislah 4 suku pertama dari barisan bilangan UN sama dengan 2N dikurangi 3. Nah, jadi diberikan rumus satu barisan bilangan ya. Nah, bagaimana pembahasannya kita simak baik-baik. Jadi rumus suku ke N atau UN sama dengan 2N dikurangi 3. Nah, sehingga jika ditanya untuk menuliskan 4 suku pertamanya, jadi kita tentukan dulu ketika N-nya sama dengan 1. Maka U1, jadi N ini kita ganti 1 ya. Ketika N sama dengan 1, UN-nya berganti jadi U1. Dan 2N di sini berganti menjadi 2 dikalikan 1. Dikurangi 3. Dikurangi 3-nya tetap, sehingga akan menghasilkan negatif 1. Begitu pula untuk berikutnya, jika N-nya 2, maka U2-nya atau suku kedua akan menghasilkan 1. Caranya sama dengan mencari suku pertama. Untuk berikutnya, ketika N-nya 3, suku ketiganya akan menghasilkan 3. Dan ketika N-nya 4, suku keempat akan menghasilkan 5. Sehingga kita sudah mendapatkan 4 suku pertama dari barisan bilangan 2N dikurangi 3. Nah, yaitu negatif 1, 1, 3, dan 5. Jadi, itu salah satu contoh bagaimana mencari barisan bilangan dari suatu rumus suku ke N. Nah, berikutnya kita akan lanjut membahas mengenai barisan aritmetika. Nah, kira-kira apa itu barisan aritmetika? Jika diartikan, barisan aritmetika tersebut
yaitu suatu barisan disebut barisan aritmetika jika beda atau selisih dari setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Jadi dia memiliki beda yang sama atau selisih yang sama dengan suku-suku sebelumnya. Nah, contohnya ini 1, 3, 5, 7, 9. Ini merupakan contoh dari barisan aritmetika karena kita lihat 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2. Atau 1 ke 3 ini memiliki selisih 2 atau bedanya 2. Begitu pula dengan 3 ke 5 memiliki selisih 2. 5 ke 7 juga memiliki selisih 2 dan 7 ke 9 juga memiliki selisih 2. Karena selisihnya sama atau bedanya sama, jadi contoh ini merupakan barisan aritmetika. Jadi 1 itu adalah suku pertamanya dan 2 disebut bedanya. Jadi beda antar sukunya yaitu 2. Yang berikutnya 3, 7, 12, 18, dan seterusnya itu bukan merupakan barisan aritmetika. Kenapa demikian? Karena selisihnya tidak sama atau bedanya tidak sama antar suku. 3 ke 7 yaitu selisihnya 4, 7 ke 12 selisihnya 5, 12 ke 18 selisihnya 6. Jadi tidak sama. Jadi beda antara dua suku yang berurutan tersebut tidak sama, sehingga kita simpulkan contoh 6 ini bukan merupakan barisan aritmetika. Nah, jadi barisan aritmetika secara umum bisa dijabarkan seperti ini. Nah, barisan aritmetika yang suku pertamanya adalah A dan bedanya B. Suku pertama dari barisan aritmetika itu disimbolkan dengan A kecil dan bedanya disimbolkan dengan huruf B kecil, sehingga untuk barisan aritmetikanya bentuk umumnya seperti ini, yaitu A, suku berikutnya itu dijumlahkan dengan B atau bedanya, suku berikutnya dijumlahkan lagi dengan B sehingga menjadi 2B, suku berikutnya dijumlahkan lagi dengan B dari suku sebelumnya sehingga menjadi 3B dan seterusnya. Jadi ini merupakan bentuk umum dari barisan aritmetika. Kita lihat soal berikut. Tentukan 4 suku pertama dari barisan aritmetika yang suku pertamanya yaitu A sama dengan 5 dan bedanya B sama dengan 3. Jadi itu mencari 4 suku pertama dari barisan aritmetika ini. Oke, kita langsung saja bahas. Jika A-nya 5 dan B-nya 3, jika dilihat dari bentuk umumnya, sehingga untuk U1 atau suku pertama itu sama dengan A. Jadi U1 itu sama dengan A. U2 itu sama dengan A tambah B ini ya. Suku kedua itu dijumlahkan dengan suku pertamanya, dijumlahkan dengan bedanya. A ini dijumlahkan dengan B yaitu A tambah B sehingga 5 ditambah 3 dan diperoleh suku kedua itu 8. Untuk suku ketiga, suku ketiga ini tinggal jumlahkan suku sebelumnya. Atau A tambah B ini tinggal dijumlahkan dengan B lagi, akan menjadi A tambah 2B. Sehingga suku ketiganya 5 ditambah 2 dikali 3. B-nya ganti 3 sehingga akan mendapatkan 11. Jadi suku ketiga yaitu 11. Suku keempat caranya sama dengan suku ketiga, tinggal tambahkan B lagi. Sehingga akan diperoleh suku keempat yaitu 14. Jadi 4 suku pertamanya adalah 5, 8, 11, dan 14. Oke, cukup mudah ya untuk diikuti. Jadi bagaimana cara mencari 4 suku pertama dari barisan aritmetika jika diketahui suku pertamanya dan bedanya. Nah, ini merupakan rumus dari suku ke N dari suatu barisan aritmetika. Dengan suku pertamanya A dan bedanya adalah B. Jadi rumus dari barisan aritmetika untuk suku ke N seperti ini. Kita terapkan pada satu soal ya. Diberikan barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10 dan suku ke-26. Nah, dari barisan aritmetika ini, hal pertama yang kita tentukan yaitu A dan B-nya, yaitu suku pertama dan bedanya.
Jadi dari sini kita peroleh A-nya itu 2. Sedangkan B-nya atau bedanya kita hanya mengurangkan saja atau mencari selisih antara 2 dan 5. Yaitu 3. B-nya 3 sehingga kita terapkan rumus dari suku ke N-nya. Yaitu A ditambah N dikurangi 1 kali B. Jadi jika ditanya suku ke 10 kita akan cari U10. Jadi N-nya itu 10. Sehingga U10 kita ganti A-nya itu 2, B-nya 3, sedangkan N-nya 10. Nah, ini kita tinggal operasikan saja. 2 ditambah 9 kali 3, yaitu menghasilkan 29. Begitu pula untuk mencari suku ke-26, kita cari U26. Nah, tinggal diganti N-nya saja 26, A-nya itu 2, B-nya 3. Sehingga diperoleh 77, sehingga suku ke-10 29 dan suku ke-26 77. Jadi cara seperti ini lebih singkat. Jadi sudah diterapkan dengan rumus, kalian tidak perlu mencarinya secara manual untuk mencari suku ke-10 dan suku ke-26-nya. Berikutnya kita akan lanjut bahas mengenai deret aritmetika. Jadi apa sih sekarang bedanya barisan aritmetika dengan deret aritmetika? Jadi jika U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN itu merupakan barisan bilangan atau barisan aritmetika, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya hingga dijumlahkan dengan UN itu disebut dengan deret bilangan. Jadi deret bilangan tersebut merupakan jumlah dari semua barisan bilangan, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi bentuk umum dari deret bilangan seperti ini. Jadi mirip dengan barisan bilangan, hanya saja dia dijumlahkan semuanya setiap suku-sukunya. Nah, ini jika Sn merupakan jumlah n suku pertama dari deret aritmetika, maka rumus dari Sn yaitu ada dua rumusnya. Yang pertama yaitu ini, Sn sama dengan n per 2 dikalikan dengan 2a ditambah n kurang 1 kali b. Atau Sn sama dengan n per 2 dikalikan dengan a ditambah un. Kapan sih kita menggunakan rumus yang pertama, kapan kita menggunakan rumus yang kedua untuk mencari jumlah dari n suku pertama? Kita lanjut dengan lihat contoh berikut. Hitunglah 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah seterusnya sampai suku ke-25. Oke, jadi suruh mencari jumlahnya sampai suku ke-25. Oke, kita pastikan dulu bahwa ini merupakan deret aritmetika. Dengan mengurangkan suku kedua dengan suku pertama, menghasilkan 3. Begitu pula dengan kurangkan suku ketiga dengan suku kedua, apakah menghasilkan hal yang sama, juga menghasilkan 3. Sehingga ini bedanya sudah 3, sama-sama 3. Kita juga bisa memastikan bahwa ini merupakan deret aritmetika yang memiliki A1 dan B-nya 3. Nah, berikutnya kita tinggal menggunakan rumus Sn dengan N sama dengan 25 karena ditanya sampai suku ke-25. Jadi kita cari S25. Kita ganti N-nya 25, A-nya dengan 1, N-nya 25 lagi, dan B-nya 3. Nah, ini kita operasikan, kita hitung, sehingga diperoleh, ya, perkalian terlebih dahulu. Nah, kita sederhanakan sehingga diperoleh 925. Jadi, jumlah ini sampai suku ke-25 yaitu 925. Gimana? Cukup mudah dimengerti ya untuk penerapan rumus dari Sn ini. Kita lanjut, ya ini penggunaan rumus pertama ya. Penggunaan rumus pertama dari Sn itu bisa seperti ini. Jadi kita lanjut bagaimana penggunaan rumus kedua dari Sn. Oke, kita lihat, tentukanlah jumlah deret 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah sampai ditambah 89. Oke, langkah pertama seperti biasa kita harus memastikan bahwa ini merupakan deret aritmetika.
Oke, diperoleh bedanya sama-sama 3. Sehingga kita sudah bisa memastikan bahwa ini bukan merupakan deret aritmetika yang A-nya 2 dan B-nya 3. Nah, sekarang bagaimana cara mencari SN-nya? Kita cari dulu banyak dari sukunya atau cari N-nya terlebih dahulu. Oke, caranya bagaimana? Kita next. Untuk mencari N, kita terapkan cara penyelesaian aljabar di kelas 7 semester 1. Jadi kalian harus ingat operasi aljabarnya. Jadi kita lihat UN ini merupakan 89. 89 ini merupakan suku ke N-nya. Suku kesekian. Suku kesekian ini merupakan 89. Sehingga UN kita ingat lagi untuk rumus UN yaitu A ditambah N dikurangi 1 kali B. Itu sama dengan 89. Tujuan kita di sini yaitu mencari nilai N-nya. Nilai A-nya tadi sudah kita peroleh, itu 2, dan nilai B-nya itu 3. Nah, terus berikutnya, kita tinggal kalikan dulu, kalikan aljabar, kali pelanginya. 3 kali N, 3 kali negatif 1. 2-nya tetap. Sehingga diperoleh 2 ditambah 3N dikurangi 3, sama dengan 89 tetap. Berikutnya, kita hitung yang sukunya sejenis. Untuk bentuk aljabar ini di ruas kiri yang sejenis yaitu 2 dan negatif 3. Itu tinggal kita operasikan. Nah, atau kita pindahkan atau pindah ruas dulu, 2-nya boleh. Jadi kita pindah ruas menjadi negatif ya. Jadi pengurangan di sebelah kanan, negatif 3-nya tetap dan 3N juga tetap. Nah, berikutnya 3N dikurangi 3 akan menghasilkan 87. Nah, berikutnya dikurangi 3 ini kita pindah ruas menjadi plus 3. Jadi 3N sama dengan 87 ditambah 3. Jadi 3N diperoleh 90. Jadi nilai N kan kalian peroleh 30. 30 ini dapat dari 90 dibagi 3. Jadi kita sudah peroleh N-nya 30. Berarti 2 tambah 5 tambah 8 sampai ditambah 89 ini ada 30 suku atau 30 bilangan. Sehingga kita bisa mencari S30-nya. Dengan rumus ini, rumus keduanya. Jadi S30 yaitu sama dengan 30 per 2 dikalikan dengan A-nya 2 ditambah U30. Kita langsung ubah U30. Nah, sehingga 30 per 2 menjadi 15. Kalikan 2 ditambah. Nah, di mana dapat 89? Sebelumnya UN ini, itu 89 ini dianggap UN ya. Setelah didapat N sama dengan 30, yaitu sehingga kita ketahui U30 itu merupakan 89 atau 89 itu merupakan suku ke-30. Sehingga U30 bisa kita ganti dengan 89. Setelah itu kita tambahkan yang dalam kurung terlebih dahulu. Nah, lalu dikalikan akan memperoleh 1365. Jadi jumlah deret ini yaitu 1365 dengan menerapkan rumus SN yang kedua. Oke, ini terasa sudah cukup jelas untuk pembahasan dari contoh soal ini. Sekian dulu untuk pembahasan mengenai barisan dan deret aritmetika. Jika ada yang belum paham bisa nanti tanyakan langsung. Dan sampai jumpa di materi atau video selanjutnya.